Studi Orientalis dengan judul Sekilas tentang Mariologi dalam Al-Quran dari hagiografi ke teologi melalui debat agama politik. Yang nantinya kami akan membaca halaman 544 hingga 561. Baik, akan segera kami mulai. Presentasi kali ini akan dibacakan pertama kali oleh Saudari Fitriah. Mohon maaf, akan dibacakan oleh Saudari Hilyatul Zaki. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yakni halaman 544 sampai 555. Michael Mark, bau kulit Tuhan yang ditinggikan, salam Maria, tongkat kekuatan dan pelita terang yang berlimpah. Salam Maria yang menerima salam Jibril dan menghidupkan rumah Adam. Bahkan jika diinterpretasi ini tidak dibuat eksplisit dalam Al-Quran, teks tetap mengacu pada tempat timur milik bait suci. Dengan demikian, referensi ke bait suci jauh melampaui alogigen Harun Maria. Ini juga dapat disimpulkan dari teks Al-Quran yang hanya dirujuk secara singkat oleh Murad menjelang akhir artikelnya. Yakni, kemudian referensi untuk Amron dan Harun harus diambil secara alegoris. Hal ini membuat saya berpendapat bahwa Amron dari surat Ali Imran ayat 33, Allah meninggikan Adam dan Nuh, keturunan Ibrahim dan keturunan Imran di atas bangsa-bangsa. Amron yang Alkitabiah, ayah dari Musa, Harun, dan Maryam, dan nenek moyang Maria, ibu Yesus. Selain itu, rujukan kepada ibu Maria sebagai istri Amron adalah rujukan kepada Amron dalam kitab bahwa ibu Maria menikah dengan seorang keturunannya. Tesis penggunaan alegoris Harun dalam cerita Maria ini menuntut penjelasan lebih lanjut yang membawa kita pada kontribusi Samir Khalil Samir. Samir Khalil Samir, bacaan Quran Surat Ali Imran ayat 33. Kepentingan utama Samir seperti halnya Murad terletak pada penemuan bukti interteks untuk representasi Al-Quran dengan Maria, namun melanjutkan dari sudut pandang paradigma penulis yang menganggap Muhammad sebagai penulis Al-Quran yang direncanakan sebelumnya, sikap yang tidak diambil oleh Murad dan Samir memahami tradisi Kristen yang ia kemukakan telah memberikan pengaruh yang menentukan pada penulis. Model kepengarangannya secara diam-diam mengandaikan penggunaan tradisi yang tercermin dalam Al-Quran sebagai karya eksklusif dan prameditasi dari satu individu. Apa yang tampak jauh lebih mungkin adalah asumsi bahwa tradisi yang dimaksud membentuk bagian penting dari latar belakang budaya umum. Sekilas dari Mariologi dalam Al-Quran. Dari elit intelektual yang berpendidikan luas, di mana setidaknya beberapa pengikut pertama Nabi mungkin berasal, menurut yang paling masuk akal, tradisi Kristen yang tercermin dalam Al-Quran tidak boleh dilihat sebagai akibat dari pengaruh eksternal pada Nabi, sebuah pendekatan yang telah ditolak oleh Griffith, melainkan sebagai warisan pengetahuan tradisional. Bagi kaum terpelajar saat ini yang sebagian masyarakat yang baru lahir siap menerima sebagian untuk merevisi di bagian lain. Tetapi sebagian juga surat Ali Imran ayat 33 yang tidak dibahas oleh Murad dan yang diambil Samir sebagai titik awal untuk salah satu contoh pengaruh eksternalnya bunyi Inna Allah astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana ala alamin dzurriyyatan ba'duha min ba'din wallahu sami'un alim. Artinya Allah meninggikan atau memilih Adam dan Nuh, Abraham, keturunan dan keturunan Imran di atas bangsa-bangsa. Ayat tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan pengantar yang ditekankan secara retoris untuk perikop panjang tentang kehidupan Maria, dimulai dengan penyebutan langsung, yakni istri Amron, yaitu Ibu Maria, dapat dipahami untuk menentukan agenda perikop. Samir Khalil Samir menafsirkan ayat ini secara terpisah dari konteks Al-Quran.
membacanya sebagai cerminan tipologi Kristen yang akrab dengan sastra patristik. Dia melihat dalam teks refleksi motif dari 5 perjanjian yang dibuat antara Tuhan dan manusia, sebuah gagasan yang sudah dapat ditemukan dalam karya-karya Origen, Chrysostomos, dan dalam bahasa Arab, dalam Itisia dari Alexandria. Sebenarnya Peter dari Petras, seorang uskup Kapitolia abad ke-9. Menurut penjelasan ini, yang pertama dari perjanjian ini dibuat dengan Adam, yang kedua dengan Nuh, dan yang ketiga dengan Abraham, yang keempat dengan Musa, dan yang kelima dengan Kristus. Samir melihat urutan ini tercermin dalam surat Ali Imran ayat 33, di mana 4 tokoh sejarah keselamatan Kristen disebutkan, atau lebih tepatnya di mana keluarga dari tokoh-tokoh tersebut terdaftar: Adam, Nuh, keluarga Abraham, dan keluarga Imran. Mereka disajikan sebagai yang terpilih. Sebuah gagasan bahwa Samir menyamakan dengan kualifikasi mereka untuk memasuki perjanjian dengan Tuhan. Namun dalam Al-Quran disebutkan hanya 4, bukan 5 tokoh seperti itu. Musa dan Kristus tidak ada. Untuk memahami fakta ini, Samir menafsirkan istilah Ali Imran sebagai singkatan dari 2 mitra perjanjian, yaitu keduanya untuk Musa putra Amron yang tidak akan menjadi tokoh dalam perjanjian. Selanjutnya akan dibacakan oleh Irti. Selanjutnya halaman 546 sampai 547. Nah, yang tidak akan menjadi tokoh dalam perjanjian Sri Al-Quran dan untuk Kristus, yang keluarganya jelas secara langsung disebut sebagai Ali Imran, seperti tampak dalam kisah berikut. Menurut bacaannya, ayat tersebut merupakan cerminan Al-Quran dari orang Kristen tipologi. Bagi Samir, penemuan ini menunjukkan kesimpulan dari siapa enumerasi seperti itu berasal jika bukan Kristen. Lebih tepatnya, jika seseorang menerima interpretasi kami tentang ekspresi Ali Imran yang meliputi sekaligus Musa dan Isa, maka bisa hanya berasal dari lingkungan Yahudi Kristen, yaitu dari orang Kristen yang telah melestarikan tradisi Ibrani. Bagi orang Yahudi, Ali Imran tidak lain daripada Musa, bersama dengan Harun dan Miriam. Fakta bahwa Al-Quran tradisi sebaliknya mengaitkan nama ini dengan keluarga Maria dan Yesus, menunjukkan bahwa ada tradisi Kristen di sini. Untuk alasan ini, saya menyimpulkan bahwa ada tradisi Yahudi Kristen di sini. Tapi apa interpretasi seperti itu yang tidak mempertimbangkan nilai alegoris dari kiasan ke Amram atau tertarik pada konteks Al-Quran, menghasilkan pemahaman teks Al-Quran sendiri? Tentu saja gagasan bahwa manusia Tuhan telah dipilih secara individu sama sekali bukan hal baru dalam periode Medina. Seseorang bahkan bisa berbicara dari topos Al-Quran. Gagasan itu sudah dapat ditemukan di Mekah, surah Quran Asyura ayat 13, Nuh, Abraham, Musa, Yesus, dan Quran surah Al-An'am ayat 83 sampai 86. Abraham, Ishak, Yakub, Nuh, Daud, Salomo, Ayub, Yusuf, Musa, Harun, Zakaria, Yohanes, Yesus, Elias, Ismail, Elisa, Yunus, dan Lot. Silsilah kenabian terkait dapat ditemukan dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 27. Mekah, Abraham, Ishak, Yakub. Quran surah Maryam ayat 58. Pemahaman Madinah, Adam, Nuh, Abraham, dan mungkin orang-orang Kristen pada waktu itu. Quran surah Al-Hadid ayat 26. Medina, Nuh, Abraham, Yesus. Dan Quran surah Al-Imran ayat 33. Medina, Adam, Nuh, Ibrahim, Amram. Tidak adanya Musa dari semua daftar Madinah terlihat. Argumen bahwa daftar Al-Quran dari orang-orang pilihan Allah dari Abraham hingga Kristus menggunakan seorang Kristen warisan tentu meyakinkan, meskipun perlu dicatat bahwa tidak semua daftar ini termasuk Yesus dan bahkan berpuncak pada dia. Itu istilahnya Ali Imran mengacu pada tradisi Kristen, tentu saja secara umum interpretasi yang diterima. Juga tidak ada keraguan tentang manfaat mengingat interteks patristik mengenai perjanjian dan daftar yang dipilih untuk pemahaman yang lebih dalam tentang pro Al-Quran silsilah fetis.
Tampaknya bagaimanapun meragukan untuk mengasumsikan bahwa Ali Imran mengacu pada keturunan, yaitu pada pengikut agama dari keduanya. Musa dan Yesus, terutama ketika klaim ini kadang-kadang didasarkan pada referensi untuk tradisi Yahudi, dan pada orang lain, pada tradisi Kristen. Tetapi yang lebih penting, kontekstualisasi silsilah Maria jangan menyebut Musa sama sekali, tetapi hanya merujuk pada Harun, Quran Surah Maryam ayat 28 atau ayahnya Amram, Quran Surah Ali Imran ayat 33 sampai 34 dan At-Tahrim ayat 12. Memang niat ini muncul untuk menghidupkan kembali ingatan akan tradisi kuil yang didirikan oleh Harun daripada mengingat kenangan akan perjanjian Musa. Demikian, perjanjian Musa tidak dapat dianggap termasuk dalam daftar bahkan dalam implikasi. Jika Musa siapa sosok yang jauh lebih menonjol dalam Al-Quran daripada Imran yang hanya berfungsi untuk memberikan nama kepada tradisi. Tidak disebutkan secara eksplisit, bukti negatif ini harus dianggap sebagai suatu pernyataan teologis. Sebuah pertanyaan utama muncul juga. Mengapa harus kelima-limanya? Dari perjanjian-perjanjian yang ditetapkan dalam tradisi Kristen terlibat dalam konteks Quran Surah Al-Imran ayat 33, tujuan apa yang akan dilayani dengan tepat seperti itu refleksi tradisi Kristen dalam Al-Quran, asumsi dari kesetiaan Al-Quran pada tradisi-tradisi sebelum menunjukkan dirinya hanya jika orang melihat Al-Quran sebagai teks yang dipaksa untuk menyalin dari teks yang lebih tua. Samir yang menganggap Al-Quran sebagai karya yang diciptakan secara otoritatif oleh Muhammad, namun mengesampingkan kemungkinan bahwa sebuah ayat seperti Quran Surah Ali Imran ayat 33 bisa menjadi ekspresi bertujuan yang melampaui itu tautan ke tradisi yang lebih tua, yaitu bahwa ia bisa memiliki teologis baru, bahkan politik, relevansinya dengan situasi nyata dalam kehidupan masyarakat. Anggapan bahwa membaca tradisi-tradisi Alkitabiah harus dikaitkan dengan situasi nyata masyarakat. Bagaimanapun, menyarankan dirinya sendiri sehubungan dengan teks-teks Madinah yang berbeda dari teks-teks Mekah dalam hal mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fitriah. Selanjutnya yaitu sering menginterpretasi perdebatan agama politik. Dengan tuduhan ini, pemahaman Quran Surah Ali Imran ayat 33 yang diajukan di sini jauh melampaui interpretasi murad. Surah Ali Imran hanya merujuk pada tokoh-tokoh sejarah, yaitu keluarga suci dan para pendahulu mereka dalam sejarah keselamatan, yaitu keluarga Imran. Bacaan saya dengan demikian setuju dengan Murad dalam berargumen bahwa Surah Ali Imran memang merujuk pada keluarga pendiri agama Kristen, sebuah referensi yang dimediasi melalui pembacaan alegoris Perjanjian Lama Al-Quran, namun berdasarkan karya Angelica Newright sebelumnya yang dikutip dalam referensi, saya juga mengklaim bahwa istilah Surah Ali Imran seperti halnya Surah Ibrahim memiliki poin politik agama yang ditunjukkan pada pewaris sebenarnya dari tradisi Harun dan Ibrahim yang sezaman dengan komunitas Al-Quran di awal. Tujuan agama politik dari perikop Maryam dalam Quran Surah Ali Imran ayat 33 sampai dengan ayat 62 yaitu pembenaran Imran sebagai setara dengan Ibrahim. Untuk menelusuri kembali situasi sebenarnya di balik teks, pertama-tama kita harus membaca ayat dalam konteks surah, karena surah secara keseluruhan mengangkat sejumlah masalah yang tidak dapat dibahas di sini. Saya akan membatasi perhatian saya pada pokok pertama, bagian surah Ali Imran ayat 33 dapat dilihat sebagai sebuah manifestasi berdasarkan bentuk retorikanya. Permulaannya yang eksplisit secara retoris itu adalah proklamasi kepada masyarakat. Pemeriksaan struktur mikronya yang tidak berprasangka mengungkapkan perbedaan ganda terhadap dugaan interteks Kristen yang dikemukakan oleh Samir. Teks Al-Quran tidak hanya membatasi dirinya pada 4, bukan 5 tokoh Alkitab istimewakan, tetapi dalam 2 kasus menggantikan nama dengan referensi ke keturunan mereka.
jelas telah luput dari perhatian Samir bahwa surah Ali Imran ayat 33 tidak merujuk hanya kepada Ibrahim dan Imran masing-masing, tetapi untuk keluarga atau penerus mereka, Bani Ibrahim dan Bani Imran. Lalu mengapa kita menemukan kelompok penerus disebutkan 2 kali dan disandingkan dengan penyebutan individu? Ternyata dua rujukan keluarga tersebut tidak dimaksudkan untuk membangkitkan ingatan akan tokoh-tokoh terkemuka dari sejarah keselamatan masa lalu, tetapi untuk ditunjukkan kepada para penganut aktual mereka saat ini. Komunitas spiritual mereka sebagai perwakilan dari tradisi keagamaan tertentu. Kata dzurriyyah atau keturunan adalah digunakan dalam Al-Quran baik dalam arti silsilah fisik yang sebenarnya dan kepatuhan spiritual, partisipasi dalam rencana kenabian. Dengan kata lain, itu adalah generasi Yahudi yakni Bani Ibrahim dan generasi Kristen Bani Imran sampai masa Nabi yang menjadi objek pembahasan Al-Quran. Kedua kelompok ini adalah keturunan dari dua nenek moyang Adam dan Nuh. Orang-orang Nasrani selain keturunan Imran, mengapa hal ini harus dinyatakan secara eksplisit? Kekhawatiran itu jelas-jelas mengedepankan sifat terpilih dan sebagai implikasinya kesetaraan dua kelompok politik agama yang aktif di jenjang politik keagamaan saat itu, dan saling bertentangan satu sama lain dalam upaya untuk membela kedua kelompok tersebut. Kehormatan yang sama juga akan menjelaskan fakta bahwa Musa tetap tidak disebutkan karena kehadirannya akan sangat menguntungkan agama Yahudi. Sungguh luar biasa bahwa Al-Quran tidak menyebutkan istilah Bani Imran kecuali dalam bagian ini. Nama Imran sendiri hanya muncul sekali lagi sebagai bagian dari nama Maryam dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 12. Tampaknya dalam Quran Surah Ali Imran ayat 33 berkaitan dengan perdebatan yang tidak akan dilanjutkan dalam Al-Quran. Meskipun benar bahwa penyebutan Bani Ibrahim yang sesuai juga tidak terulang dalam Al-Quran. Sebutan ini telah menikmati kehidupan akhirat yang spektakuler dalam liturgi Islam. Seperti yang diketahui, ayat ini bertahan pada masa pasca Al-Quran sebagai salah satunya rujukan kepada keluarga atau nenek moyang Alkitab yang dimasukkan dalam doa-doa harian. Tapi mari kita kembali ke ayat Al-Quran. Keturunan Ibrahim yang dirujuk dalam Quran Surah Ali Imran ayat 33 sebagai Bani Ibrahim telah menjadi kehadiran yang kuat hingga saat komunitas Al-Quran. Bahkan jika mereka tidak selalu dipanggil dengan nama itu, pada periode awal Madinah, Al-Quran sering menyebut mereka sebagai Bani Israel, dan kemudian sebagai orang-orang Yahudi. Bahwa istilah Bani yang digunakan untuk menyinggung para pendiri menjadi jelas dari referensi seperti Bani Yakub dalam Quran Surah Yusuf ayat 6, dan dalam Quran Surah Maryam ayat 6. Fakta bahwa kata-kata yang sama yang melibatkan Bani yang biasanya digunakan untuk merujuk pada yang diakui silsilah, dipindahkan ke kelompok silsilah yang sebelumnya tidak disebutkan dan tidak dikenal di bawah label dari tradisi bersamaan, sangat mungkin tidak terlepas dari kepentingan politik agama dan sebaliknya. Tetapi sementara perikop naratif yang dimulai dari Quran Surah Ali Imran ayat 33 membahas Bani Imran secara rinci. Kelompok keturunan Ibrahim yang bersaing bukanlah fokus secara jelas dari sebagian surah ini. Namun nenek moyang mereka, Ibrahim, termasuk dalam silsilah keluarga suci. Pada titik ini, teks Al-Quran membangkitkan tradisi Lukas untuk memulai kisah kelahiran dengan silsilah. Bukan garis keturunan Daud, tetapi garis Ibrahim yang disoroti masing-masing kelompok. Ibrahim dan Harun ternyata dibandingkan satu sama lain. Tujuan yang jelas adalah untuk menetapkan Maaf tadi keluar. Dilanjut. Tujuan yang jelas adalah untuk menetapkan keturunan yang sama dan karena posisinya yang sama dari keduanya, keluarga pendiri agama Kristen dan pembawa tradisi Ibrahim. Karena bahkan tanpa disebutkan secara jelas, pembawa tradisi Ibrahimia adalah
Hadir yang tidak hadir dalam teks mereka adalah penanda upaya Nabi sepanjang waktu di Madinah. Perebutan otoritas untuk tauhid. Tujuan dibalik penyebutan Bani Imran dan Bani Ibrahim telah disarankan adalah untuk membangun kontra tradisi yang sebelumnya tidak permukaan yang akan membuktikan kecocokan bagi pembawa Lanjut, proses pendirian Bani Imran yang sebelumnya tidak dianggap sebagai tradisi agama besar dalam kesadaran komunitas Al-Quran jadi pada dua tingkat, seperti yang ditunjukkan dalam kontribusi Angelica Newrit tentang The House of Abraham and The House of Amran. Yang secara singkat pertama, prolog kisah Maryam dalam Quran Surah Ali Imran ayat 1 sampai dengan ayat 32 menyajikan baru proses wahyu yang sebelumnya telah disajikan dalam istilah vertikal murni sebagai pesan dari atas terdiri dari ayat-ayat yang dapat dipahami dengan jelas dalam Quran Surah Ali Imran ayat 7. Agnotasikan sebagai perempuan, umul kitab rangkaian acara ini disajikan sebagai kumpulan tulisan yang sangat melamar di mana semua ayat kitab yang dapat dipahami dengan jelas, yaitu keluar ayat muhkamat dalam Ali Imran ayat 7, pada saat yang sama keberadaan ayat-ayat yang berkilauan dan berosilat mutasyabihat diakui juga. Karena dimulai dengan proklamasi surah ini yang menandai titik balik hermeneutis dalam Al-Quran. Itu tidak lagi dianggap sepenuhnya jelas dan kemungkinan ambiguitas mereka diakui. Mengundang interpretasi bermasalah dari ayat-ayat ambigu pada penskeptis dalam hal kategori perempuan, tingkat kekuatan rayuan atau asal dari ayat-ayat ini. Padanan dari gagasan sah tentang ini aspek baru gender yang sekarang membekas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak. Kemudian halaman 551, persepsi kitab suci dikonfirmasi oleh kehadiran langsung dari prolog. Dari kedua argumen yang muncul saling melengkapi dengan wahyu atau tanzil, yaitu wacana keibuan dan prokreasi. Khotbah terakhir ini kadang-kadang menyentuh pertama mengingat bahwa fakta bahwa itu secara biologis memerlukan fenomena serupa ambiguitas seperti jenis kelamin yang belum ditentukan sebelum lahir anak, yaitu terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 6. Dengan berfokus terlebih dahulu pada kualitas wanita dan prosedur ginekologis seperti yang akan menjadi pusat kisah Maria yang berikut, prolog mengantisipasi topik kelahiran Maria dan dia keibuan sendiri hingga ke kelahiran Yesus, dan terlebih lagi subteks berorientasi gender dari cerita itu. Pada saat yang sama, kualitas dikaitkan untuk orang-orang Kristen yang sebenarnya dalam teks Al-Quran lainnya dari periode yang sama, seperti suplemen Medina untuk Quran Surat Maryam ayat 58, juga disorot. Pembacaan prolog yang cermat juga menunjukkan bahwa Al-Ibrahim adalah disajikan dalam teks dengan cara yang unik dalam Al-Quran. Untuk itu adalah kualitas lambang kelompok itu, pengetahuan kitab suci mereka, dan profesionalisme tafsir yang tercermin dalam kesadaran baru umat Al-Quran akan kemungkinan ambiguitas ayat-ayat kitab suci. Wacana baru mereka tentang mutasyabih. Istilah teknis tertentu yang digunakan dalam ekseksis yang tercermin dalam teks prolog ternyata berasal dari praktik eksektis Yahudi seperti yang ada di kalangan cendekiawan Yahudi di Medina, perwakilan dari Al-Ibrahim. Sekali lagi, lihat kontribusi Angelica Newert pada The House of Abraham dan The House of Amran. Dengan demikian, teks Al-Quran berhubungan dengan Al-Ibrahim. Tadi Anda nyebut eksegesis, ya itu diterjemahkan aja penafsiran. Eksegesis itu. Oh iya, baik Bapak. Ya. Penafsiran ya Pak ya? Betul. Ya, baik. Selanjutnya, dengan demikian, teks Al-Quran berhubungan dengan Al-Ibrahim dan Al-Imran, meskipun hanya yang terakhir yang hadir sebagai subjek semantik teks, sedangkan tokoh pertama secara hermeneutis sebagai penggagas metode penafsiran. Meskipun kisah keluarga suci mungkin tema
utama teks juga terjadi pergeseran gender, yaitu tentu tidak lepas dari kisah dua ibu pendiri tradisi Kristen, Maria dan ibunya. Kebaruan lebih lanjut, kesadaran masyarakat akan ambiguitas ayat-ayat kitab suci diganti referensinya demikian, perspektif surah tentang pembawa wahyu Allah adalah unik dalam Al-Quran. Ini adalah satu-satunya waktu otoritas patriarki sebagaimana diwujudkan oleh Al-Ibrahim dengan keanggotaannya yang eksklusif laki-laki, disertai dengan kedudukan yang sama oleh otoritas yang melekat pada kebajikan, kerendahan hati, dan penyesalan seperti yang diwakili oleh wanita yang terkait dengan Al-Imran. Kemudian sekilas tentang Mariologi, persepsi Maria dan Al-Imran sebagai perwakilan baru kuil. Kisah Al-Quran menampilkan Maria sebagai saudara perempuan Harun dan sebagai putri Amram tanpa bagaimanapun membuat signifikansi teologis dari anggapan ini eksplisit. Pada saat yang sama, sebentar. Ya, Mending Pak. saya jelaskan langsung aja deh ya. Nanti baru Anda terusin terjemahannya. Oh ya, baik Bapak. Oke, biar connect. Ya, baik Gimana Bapak. Anda kembali tadi, siapa tuh yang bacaan kesetaraan Ali Imran dan Ibrahim ya. Oke. Jadi di tulisan sebelumnya di Michael Mark dia sedang ingin mengkritisi Samir. Kemudian mengkritisi tradisi Yahudi ya, bahwa dalam tradisi Yahudi itu yang dominan adalah keluarga Ali Ibrahim, lalu Bani Israel, Nabi Musa gitu. Maka di halaman berapa tadi ya? Di halaman 548 kalau yang di buku English-nya, ini bisa ditampilkan dua nggak? Satunya PDF gitu. PDF teksnya, bisa nggak? Seharusnya bisa sih. Nggak bisa ya? Siapa operatornya nih? Jadi tampilkan juga tuh halaman 5, atau saya aja yang buka ya. Oke, Anda tahan aja, biar saya yang buka. Oke. Halaman 548. Nah, jadi kita membicarakan Mariologi. Mariologi berarti tentang ilmu tentang Maryam. Halaman 548, sebentar. Oke. Nah, ini dia. Di atasnya ini penting banget. Anda boleh screenshot bagian ini. Saya coret deh ya. My reading thus agree with Murad. Jadi beliau bilang saya sepakat dengan Murad yang berargumentasi bahwa Al-Imran does indeed refer to, itu merujuk kepada the founding family of Christianity. Nah, ini yang poin dia. Ini tesis namanya. Atau teori yang dibangun bahwa dia sedang memperkuat pandangan Murad bahwa Al-Imran tidak hanya sekedar pelanjut Nabi Ibrahim, tapi the founding family of Christianity. Anda boleh zoom ini kalau perlu dicatat ya. Jadi adanya Al-Imran, keluarga Imran, itu bagi si Michael Mark merujuk kepada pendiri keluarga Kristen. Ya. Dan ini based on previous work of Angelica Newith, dia mengatakan, I also claim that the term Al-Imran just like Ibrahim, bahwa istilah Al-Imran itu sama dengan Al-Ibrahim. Al artinya keluarga ya, Al begini, Alu, Al itu artinya keluarga. Has a religious political point. Nah, inilah political point bahwa keluarga keturunan Harun dan Abraham, tradisi dari keturunan Harun dan Abraham were contemporaries of the early Quran. Itu ada pada awal-awal Quran itu membentuk komunitas di Madinah misalnya.
Ya. Jadi ketika Al-Quran itu turun di Madinah, turun di Makkah, tradisi ini secara Arab kah atau di sekitarnya? Nah, ini perlu Anda tandain ya. Oke, ini satu. Bentar. Kita hapus dulu. Jadi ini paragraf ini Anda boleh tandakan bahwa si pengarang tidak hanya memperkuat pandangan orientalis, tapi juga memperkuat pandangan Murad. Murad ini bukan orientalis ini ya, dia basicnya masih Muslim sebenarnya. Oke, sekarang dia ngomong dan ini sangat berani ya. Ini kalimat ini sangat berani sekali. Coba dilihat. The religious political purpose, tujuan politik keagamaan of Mary Perikop dalam tokoh Maria yang menunjukkan bahwa Al-Imran ya, dia sedang ingin menunjukkan bahwa Al-Imran is equal in rank to the Al-Ibrahim. Al-Imran itu equal itu artinya sejajar dengan keluarga Ibrahim. Ini yang mau jadi target dia. Ya. Maka semua teks yang ada di dalam ini boleh Anda tandakan juga, judulnya sudah cukup sebenarnya, menunjukkan bahwa si Michael Marx sedang ingin mengeksplorasi bahwa Al-Imran bukan hanya sekedar cabang Al-Ibrahim, tapi ini equal, ya, sejajar. Nah, ini tujuannya mereka ini kayaknya penulis ini agak kurang respect dengan Jews ya. Jadi Yahudi, mereka kurang respect Yahudi, mereka cenderung mengukuhkan ini sebagai Nasara. Ya, keluarga Nasara ini yang kemudian mereka coba eksplorasi. Kira-kira itu. Jadi sampai ke belakang tuh kalimatnya equality, families of successor ya. Ini dia nih. But to their family, ini dia. But to their family or successor, the Ibrahim and Imran, ya, Al-Imran. Ini yang mau dia kasih tahu bahwa ini tentang keluarga mereka atau suksesor mereka, yaitu Al-Ibrahim dan Al-Imran. Ini yang mau dibangun oleh di Michael Marx. Saya yakin dia ini kayaknya seorang Kristen. Jadi dia ingin mengeksplorasi sisi kesetaraan antara keluarga Kristen dengan keluarga non-Kristen. Terutama keluarga Musa ya, di sini terlihat sekali. Oke, cukup. Silakan Anda balik ke terjemahannya. Ya, siapa yang tadi yang terjemah? Ya, baik Bapak. Selanjutnya, kisah Al-Quran menampilkan Maria sebagai sutradara perempuan Harun dan sebagai putri Amran tanpa bagaimanapun membuat signifikansi teologis dari anggapan ini eksplisit. Pada saat yang sama, Maria di Al-Quran selalu terhubung dengan bait suci. Namun, implikasinya hubungan ini tidak dieksploitasi secara fungsional dalam Al-Quran. Ini tidak, saya pikir, berarti bahwa implikasi ini tidak menjadi bagian dari pengetahuan pendengar. Sebaliknya, seseorang harus berasumsi bahwa ada hubungan erat antara Maria dan keluarga Imran Harun, serta kuil seperti itu akrab di lingkungan di mana tradisi gereja Syria tampaknya masih berlaku. Sebuah peran formatif dari gereja Syria di lingkungan kemunculan Al-Quran diterima secara umum. Namun, Mariologi Kristen seperti yang muncul setelah konsili Efesus pada tahun 431, di mana Maria secara resmi dinyatakan sebagai menjadi Bunda Allah. Proklamasi yang membuka cara untuk pengakuannya sebagai Bukan Bunda manifestasi Allah ya, Bunda Tuhan. Tuhan Bunda itu artinya Yesus. Ya, baik. Ya. Maria secara resmi dinyatakan sebagai Bunda Tuhan. Tentu saja tidak langsung dapat diterima oleh komunitas Al-Quran, tetapi perlu dinegosiasikan. Diberikan desakan pada gambar transenden Tuhan dan mengingat ketiadaan memang penolakan interpretasi alegoris dari tradisi-tradisi sebelumnya dalam Al-Quran.
kristologi dan mariologi kemungkinan besar disebabkan masalah teologis yang parah bagi masyarakat. Sebagai hasil dari negosiasi mereka tentang masalah mariologi, signifikasi kristologis Maria tampaknya menurun. Meskipun hubungannya yang dekat dengan garis Harun dan bait suci tetap berlaku untuk Al-Quran. Itu adalah kehilangan dimensi alegorisnya yang kompleks. Berikut ini beberapa referensi tentang mariologi Kristen yang ditemukan dalam liturgi Syria akan disajikan, sehingga menyoroti keduanya silsilah Maria sebagai anggota keluarga Harun atau Amram, dan hubungan dekat Maria dengan bait suci. Interteks ini akan membuat perubahan yang terjadi dengan transisi dari Kristen ke mariologi Al-Quran yang jelas. Selanjutnya oleh Saudari Iza Aya Sofia. Selanjutnya, koleksi interteks yang disajikan di sini tidak lengkap. Pilihan ini pada akhirnya karena perkembangan terkini dari basis data interteks. Korpus Koranikum referensi seperti ini diperkirakan akan meningkat seiring berjalannya waktu. Selanjutnya, silsilah Mary. Meskipun atribusi silsilah yang tepat dari Maria kepada Harun sebagai saudara perempuannya dan kepada Amron sebagai putrinya tampaknya tidak dicatat, dalam tradisi Syria, Maria terkait dengan Harun secara alegoris dalam himne-himne on the Nativity karya Ephraim, yang artinya tongkat Harun berkembang dan kayu kering menghasilkan buah. Simbolnya hari ini menerima penjelasannya. Rahim perawanlah yang melahirkan. Di atas yaitu gambar yang ada di layar, gambar dua perawan dipercayakan kepada Yusuf yang tongkatnya perwujudan ulang tongkat Harun telah secara ajaib berbunga. Teks lain oleh Ephraim yang menampilkan Maria sebagai alegori dari tongkat Harun dibalut dengan nasihat yang ditujukan kepada Yusuf, yang artinya, tidakkah kamu mendengar Yusuf bahwa batang itu berbunga pada zaman Harun dan menjadi segar kembali, berdaun setelah kering dan layu? Semua simbol yang terjadi ini menciptakan simbol Kristus. Sebuah alegori serupa tercermin dalam doa anonim yang artinya, tongkat Harun yang berbunga tanpa air membuat Anda nyata, karena Anda menanggung kata abadi ayah tanpa hubungan seksual kami. Semua memuji Anda sebagaimana mestinya. Bunda Allah dan perawan. Referensi ke Maria dan bait suci. Ya. Coba jangan Kisah salah lagi. Al-Quran Bunda tentang Maria Tuhan. membawanya di... Halo. Terjemahannya bukan Bunda Allah, Bunda Tuhan. Ya. Baik, Pak. Mother of God bahasa Baik, Pak. Inggrisnya. Bunda Tuhan. Baik, Pak. Kisah Al-Quran tentang Maria membawanya di kuil di mana dia diberi makan dengan makanan surgawi. Liturgi Kristen secara eksplisit menyebutkan para malaikat yang memberinya makanan. Yang artinya, anak-anak Lewi meninggikan kemudaanmu dan kebajikanmu, para malaikat dari surga memanggilmu dan memberimu roti dari surga. Zakaria yang di dalam Al-Quran dituduh mengasuh Maria, dengan demikian dibebaskan dari memberinya makanan. Patut dicatat bahwa Zakaria dalam memori gerejawi ditampilkan sebagai imam terakhir yang menurut Lukas masih memenuhi kewajiban untuk Al-Quran melangkah lebih jauh dengan menggambarkan ibadah di bait suci sebagai ibadah salat, dan karenanya Zakaria tidak lagi melakukan kurban, tetapi menggambarkannya dengan salat di bait suci. Zakaria berada seolah-olah antara kuil dan gereja. Gambar di atas itu persembahan Maria di bait suci. Dalam gambar perawan duduk di kuil dan diberi makan manna oleh malaikat. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Khofifatul Aisyah. Baik, selanjutnya halaman 556 sampai halaman 558. Kisah Zakaria Al-Quran di Quran Surat Maryam masih melibatkan antisipasi lebih lanjut dari perkembangan selanjutnya. Zakaria ketika dihukum dengan bisu karena maaf, lanjut.
ketika dihukum dengan bisu karena ketidakpercayaannya pada ramalan ilahi, memerintahkan komunitasnya dengan isyarat untuk menyanyikan pujian bukrota wa asila. Quran Surat Maryam ayat 11. Dalam pagi dan petang, sebuah tata cara liturgi yang tampaknya mengantisipasi lembaga gerejawi selanjutnya dari pembacaan Benedictus, himne Zakaria dinyanyikan di pagi hari, dan Magnificat himne Maria dinyanyikan di malam hari. Itu gambar yang di layar itu Imam Zakaria ditampilkan berdoa di bait suci. Dalam tradisi gerejawi, Zakaria, imam terakhir, sama-sama berperan dalam mempersiapkan manifestasi publik dari pilihan Maria, menceritakan kembali kisah Maria secara apokrif. Zakaria diperintahkan untuk melakukan hal berikut. Artinya, Zakaria adalah dikumpulkan semua pria janda di antara orang-orang. Masing-masing dari mereka akan membawakan tongkat yang Tuhan akan hormati dengan tanda pembawanya akan menerima Maria sebagai istrinya. Batang yang berbunga secara ajaib dengan demikian dipindahkan dari Harun ke Yusuf yang secara tipologis menggantikannya sebagai kerabat terdekat Maria. Tongkat ini tetap menjadi lambang Yosef sepanjang sejarah ikonografi gereja. Peristiwa tumbuhnya tongkat hanya disinggung dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 44, di mana Rasul dimaafkan karena tidak menyajikan cerita secara rinci. Sementara interteks ini sesuai dengan Protevangelium, Yakobus, dan Al-Quran, menampilkan Maria sebagai berada di bait suci. Bait suci dengan demikian tetap menjadi tempat yang nyata. Liturgi Suriah lebih sering menyajikannya sebagai alegori bait suci itu sendiri, atau sebagai alternatif dari aksesori bait suci, seperti tabut perjanjian, pelita, menorah, atau sekali lagi tongkat Harun yang dilekatkan pada tabut. Dalam nada yang sama, sebuah himne tanpa nama memuji Maria dengan kata-kata yang artinya tabut, pelita, dan tongkat Harun menunjukkan Anda perawan yang menggenapi kitab suci. Anda telah menjadi bunda Allah yang dipuji oleh hamba-hambanya dan seluruh dunia. Sebuah buku doa anonim menyebutkan lebih lanjut representasi alegoris Maria, yang artinya Anda yang telah dibandingkan dengan semak belukar, dengan gulungan wol ungu dan awan, dan dengan tabut dengan menorah. Halaman selanjutnya. Dan dengan tongkat Harun, dengan demikian menegaskan rahasia para nabi, Anda kami semua memuji. Ini yang atas gambarnya sang perawan menerima gulungan ungu yang melambangkan kesuciannya. Gambar yang di bawahnya dengan keterangan Maria secara alegoris disebut semak yang terbakar karena semak yang terbakar tanpa dimakan melambangkan kelahiran perawan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Julianti. Baik. Ini halaman 559 sampai 561. Anda yang telah dibandingkan dengan semak belukar, dengan gulungan wol ungu, dengan awan dan dengan tabut, dengan menorah dan dengan tongkat Harun. Dengan demikian menegaskan rahasia para nabi. Anda kami semua memuji. Maria akhirnya dipuji sebagai bait suci alegoris pada perayaan pemakamannya atau Dormition of the Virgin. Salam Maria, hai merpati yang menyandang Raja Wali zaman dulu. Salam Maria, wanita yang muda, yang murni dan suci, kediaman Raja Surgawi. Salam Maria, tongkat Harun. Salam Maria, gerbang tertutup yang tidak dibuka. Salam Maria, kuil yang bernafas dari Tuhan yang dimuliakan. Salam Maria, tongkat kekuatan dan pelita terang yang berlimpah. Salam Maria, yang menerima salam Jibril dan menghidupkan rumah Adam. Dengan demikian Maria, yang secara alegoris mewakili bait suci yang telah digantikan di dalam Al-Quran dengan gambar veristik Maria di bait suci. Maria yang secara alegoris mewakili tongkat Harun yang ditempatkan di bait suci. Sekarang digantikan oleh orang asli Maria, saudara perempuan Harun.
Harun hak prerogatif alegoris dari gambaran Kristen tentang Maria telah dihilangkan. Namun, jejak Mariologi tetap ada. Bagaimana ini harus ditafsirkan? Sekedar tanda-tanda yang telah kehilangan fungsi teologisnya sebelumnya. Atau sebaiknya, jejak-jejak ini tidak lebih dipahami sebagai unsur-unsur Mariologi Al-Quran yang baru, sebagai indikator penggantian gagasan yang secara teologis sangat berimplikasi dengan gagasan yang lebih netral secara teologis, yang cenderung melegitimasi perampasan wacana Maria dalam Al-Quran. Sebuah wacana bahwa dalam bentuk Kristennya tidak dapat didamaikan dengan monoteisme Al-Quran. Apakah jejak-jejak ini mungkin dianggap sebagai perumusan ulang yang tidak hanya cocok untuk menenangkan para pendengar yang menolak dogma Kristen, tetapi juga mampu mendamaikan para pendengar dengan latar belakang Kristen, yang di dalam Al-Quran menemukan sosok Maria yang meskipun dicabut dari sisi mistisnya, dimensi, namun beberapa lencananya diawetkan. Jejak Mariologi Kristen ini ke bawah. Kemudian ini ada gambar mosaik menunjukkan bagaimana tabut perjanjian dibawa ke bait suci yang baru. Perawan berhubungan dengan tabut perjanjian, baik perawan maupun tabut adalah wadah Tuhan. Penggantian Maria yang secara alegoris dipahami sebagai bait suci atau gereja oleh Maria di bait suci. Dan penggantian Maria yang dianggap sebagai tongkat Harun yang dihidupkan kembali oleh Maria, saudara perempuan Harun. Maka akan sebanding dengan penggantian gelar Kristen Yesus sebagai anak Allah oleh Al-Quran Yesus, putra Maryam. Dalam kedua kasus, bagaimana dari formula sebelumnya dipertahankan dan dibiarkan terdengar oleh pendengar, tetapi pada saat yang sama menghilangkan implikasi kristologisnya. Dengan demikian, Maria hadir dalam Al-Quran, tetapi Mariologi telah dihilangkan mitosnya secara ketat. Alegori telah diubah menjadi pernyataan veristik. Namun, paling tidak karena masih ada jejak-jejak yang dapat dikenali dari interteks alegoris yang dikemukakan di atas. Sosok Maria dalam Al-Quran telah mempertahankan dimensi spiritual dan puitis yang kuat. Oke, ini bagus sekali ya si Michael Mark ini. Ini kata terakhir tuh ya, apa yang bisa Anda pakai. Kalau bahasa Inggrisnya coba kita cek ya. Saya buka lagi deh. Bahasa Inggrisnya enak juga kalau dibaca. Enggak berat. Halaman 561. Bentar. Bagian sini. Ini boleh Anda tandain ya. Jadi sepanjang itu dia bicara tentang di Quran itu kalau kita lihat Yesus itu di framing bukan sebagai Ibnullah ya. Bukan sebagai Ibnullah Yesus. Nah, bagi kita ini tidak. Quran membangun lafaz, Anda kalau cek itu belasan ayat selalu Isa bin Maryam. Kata siapa namanya? Ibnu Maryam. Kata si Michael Mark. Lafaz ini kan berarti Isa bin anak Maryam. Kan gitu ya. Bukan anak Allah. Al-Quran berulang-ulang kali. Anda kalau cek tuh, waduh banyak banget ya. Ibnu Maryam. Itu kalau saya hitung tuh ada berapa ya? Ada 22 lah kira-kira. Coba cek lagi ya, benar nggak? Ada sekitar 22 kali Allah menyebut Ibnu Maryam. Nah, saya rasa ini pas ya. 22 kali. Nah, dalam teori informasi,
kata-kata yang diulang-ulang akan masuk ke alam bawah sadar, lalu orang akan merubah cara berpikirnya. Makanya kenapa iklan itu diulang, akhirnya Anda kalau nyebut obat sakit kepala biasanya apa? Podrek gitu ya. Masih begitu nggak? Itu zaman-zaman saya dulu masih kecil tuh. Kalau Anda sekarang saya nggak ngerti ya. Dari kecil Anda kalau sakit misalnya demam gitu, dikasih apa gitu ya. Nah, akhirnya masuk ke alam bawah sadar. Nah, itu metode pengulangan ini dahsyat. 22 ini banyak loh ya, sangat-sangat banyak. Ibn Maryam, son of Mary. Nah, ini. Sedangkan oleh orang Kristen, son of God. Jadi cara Allah itu mengalihkan dari son of God ke son of Maryam. Dari anaknya Allah menjadi anak Maryam. Dan itu pelan-pelan. Kata dia apa? Ini nggak menyinggung orang Kristen, tapi juga tidak membuat selain Kristen marah. Orang Kristen nggak marah, yang lain juga nggak merasa iri. Jadi Maryam diposisikan sebagai seorang manusia. Nah, dalam Al-Quran itu ada proses pelucutan sisi dogmatis dari Maryam ya. Jadi sisi horornya Maryam ini di Quran dicoba dihapus. Tapi sejarah menariknya, sejarah dimensi spiritual ini yang tertulis di bagian bawah itu ya. Dimensi spiritual ini masih kuat. Dimensi spiritual. Nah, ini yang membuat orang-orang Kristen demen banget dengan Al-Quran. Itu kok ada Maryam, ada surat Ali Imran, ada surat 19, dan lain sebagainya. Nah, ini inti yang mau dia kasih tahu di kitab ini, bahwa Mariologi dalam Al-Quran sudah beralih daripada sisi-sisi wilahiyah menjadi sisi insaniyah. Ya. Kalau bahasa Arabnya kira-kira begitu ya. Kalau kita terjemahkan, berubah dari sisi lahutiyah menjadi nasutiyah. Dan Al-Quran sangat berhasil membangun framing ini, membangun ide ini. Akhir kita kalau nyebut Isa ya Isa bin Maryam, bukan Isa anak Tuhan. Nah, ini silakan Anda simpulkan sendiri apa yang saya sampaikan tadi ya. Betul-betul serius, tema-tema yang biasa bagi kita, tapi bagi seorang orientalis kayak si Michael Mark ini menjadi bahan yang menarik ya. Oke. Sampai di situ ada lagi? Bagaimana? Gimana Aziza, ada lagi? Sudah Pak, ini kelompok 7 dari kelas 7B ya? Udah selesai ya? Udah selesai. Yang lain udah cukup? Ada yang mau tanyakan nggak teman-teman? Oke, coba Anda aktifkan sebentar saja. Saya mau tahu Anda hadir atau lagi tidur. Atau lagi jadi Maryam Ibu Tuhan. Nah, mumpung lagi on nih di screenshot. Oke, gimana? Ada yang mau Anda tanyakan? Teori ini, teman-teman, ini boleh Anda pakai ya untuk dalam dunia apa saja ya. Anda kan belum punya anak ya, Anda masih jadi anak-anak ya, udah jadi remaja. Kalau Anda punya anak itu diulang-ulang gitu. Kalau Anda punya adik, nah, itu biar adik Anda itu bisa berubah mindset-nya tentang sesuatu, mungkin dia trauma, dia apa, itu bisa menggunakan metode ini. Mengulang-ulang 22 kali sesuatu yang tadinya dia tidak senang, dia nanti bakal jadi senang. Itu bakal bisa terbukti melalui apa yang kita lihat dari framing. Jadi framing Quranic framing about Isa. Isa from Isa son of God menjadi son of Mary ya.
Itu menarik bagi saya. Jadi Allah itu ternyata sudah mengajarkan teknik yang benar. Cuma sayang para apa namanya nih orang-orang politisi ini, politisi dan juga orang-orang yang membawa iklan, pembawa hoax, mengarahkannya kepada hal-hal yang negatif. Misalnya gini, beda politik bukan berarti beda agama, bukan berarti beda surga neraka. Cuma Anda kalau umur Anda berapa waktu tahun 2016 sampai 19? Udah sholat belum? 17 tahun. Akil belum? Udah akil ya, udah akil balik ya. Anda kalau mengerti apa yang saya katakan, politisi Indonesia berhasil menggunakan teori pengulangan dengan membawa simbol-simbol keagamaan dibawa ke ranah politik, sehingga beda politik dianggap beda akidah. Itu betul-betul bagi sebagian orang bikin trauma. Ya. Nah, saya rasa Anda menyaksikan ya, kalau umur Anda tadinya 17 tahun, berarti Anda sudah menyaksikan. Mungkin nyoblos kali ya? Enggak. Anda nggak nyoblos ya? Nah, mereka berhasil memframing bahwa different of political choice, kira-kira begitu, perbedaan dalam pilihan politik itu at-tafriq al-ikhtilaf fid din, itu Anda berbeda dalam pilihan agama. Dan saya rasa ini akan diulang lagi nanti di 2024 barangkali ya. Siap-siap aja nanti kalau Anda nanti jadi objeknya, karena anak muda ini kan dekat sama handphone, dekat dengan gadget, paling gampang membaca. Tolong nanti jangan Anda cuma membaca, mendengarkan video, tapi ngobrollah dengan orang-orang yang hebat, yang mengerti persoalan-persoalan bangsa. Ya, biar nggak kemakan kayak kemarin-kemarin itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Para Mariamnya Iki. Assalamualaikum Pak, saya mau nanya Pak. Oke, siapa nih? Nisa Pak dari IRT 7B. Bapak kan tadi itu ada di dalam buku itu ada gambar-gambarnya Pak. Saya mau nanya Pak, itu gambarnya itu sumbernya itu dari mana gitu ya Pak? Sumbernya dari peninggalan-peninggalan gereja-gereja Suriah. Jadi Anda harus tahu bahwa gereja yang tua itu bukan gereja Roma, tapi gereja yang tua itu gereja dari Suriah, Syam ya. Kenapa? Karena Nabi Isa kan tinggalnya di Syam, bahasanya bahasa Suryania, bahasa Aramaik lama, yang itu sekarang masih dipakai di 3 kampung, 3 negeri yang ada di Syam ya, masih ada sampai sekarang. Nah, kalau Anda lihat itu semua adalah tentang Injil-Injil dan Taurat-Taurat yang diterjemahkan ulang. Ya, tadi kan ada tulisan Aramaik ya, Anda lihat kan ya tadi, bukan tulisan bahasa Arab itu. Iya Pak. Ya, gitu Hayatun Nisa. Terima kasih Pak. Oke. Peninggalan gereja itu ada yang berupa ukiran, gambar, ada yang berupa manuskrip yang di dalamnya ada ukiran-ukiran seperti ini, ada lukisan-lukisan seperti ini. Kalau kita lihat tulisannya, judulnya Reference to Mary and the Temple, referensi mengenai Maryam dan temple. Temple itu gereja atau candi. Kalau di sini lebih pas disebut gereja. Di gereja-gereja itu tergambarkan, jadi mereka menggambarkan itu lebih kurang. Belakangan kan di Jerman muncul Kristen Protestan atau Calvinik. Nah, mereka ini anti gambar-gambar. Kalau di Indonesia, di dunia Islam tuh kayak Salafi lah. Di Salafi kan nggak boleh gambar-gambar. Ya. Kalau NU Muhammadiyah kan suka gambar-gambar tuh. Ada gambar, ada foto, ada macam-macam. Oke, apa lagi? Za mau ini Pak. Kenapa Iza? Mau minta doa dan nasihat buat kami mahasiswi akhir semester 7 ini. Biar cepat kawin. Biar tetap menjaga keistiqomahan dan semangat belajarnya gitu, Pak. Ya, Anda kan sudah besar, Anda sudah dewasa lah ya, remaja masuk dewasa.
ke depan ini mungkin lebih berat, kita nggak tahu, atau lebih ringan. Orang yang hebat itu yang punya tujuan. Apa tujuan Anda? Itu diulang-ulang tiap hari, terus Anda capai itu. Ya, buat cara untuk mencapai itu. Misalnya kalau mau pinter ya banyak baca, mau cerdas ya banyak diskusi, mau cepat tamat ya nulis. Nah, nulis itu kalau nggak baca kan nggak jadi-jadi. Nah, semoga nanti ini tema-tema ini bisa menginspirasi Anda, karena tema-tema Quran itu kayaknya sudah mentok. Ulumul Quran ya, Qurannya sih nggak mentok, tapi tema-tema ulumul Quran udah mentok. Nasikh wa mansukh udah banyak yang nulis, ya kan? Apalagi tafsir ini itu udah banyak. Tapi kalau yang begini-gini nih belum banyak yang nulis. Silakan Anda pilih lah. Ini cukup kok. Anda mau nulis 100 orang aja masih bisa nih, tema-tema ini masih oke. Saya doakan semoga semua lancar-lancar aja. Ya. Oke, cukup barangkali ya. Ya Pak, terima kasih banyak. Naktatim bilhamdulillah wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Salam buat keluarga Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Bapak.